Berawal dari sebuah rekayasa ulang virus campak secara genetik untuk menyembuhkan kanker, alih-alih sembuh, virus tersebut justru malah sangat mematikan, membunuh sebagian besar populasi manusia di dunia. Adapun yang bisa bertahan, tapi mereka semua berubah menjadi mutan vampir albino yang disebut dengan Darkseeker, makhluk yang sangat rentan terhadap sinar matahari. 3 tahun setelah penyebaran wabah, seorang ahli virus dari Angkatan Darat bernama Robert Neville menjalani kehidupan terisolasi di suatu daerah bernama Manhattan yang sangat sunyi, sepi, terbengkalai. Satu-satunya makhluk hidup yang setia menemani adalah si anjing bernama Sam, dan berburu adalah salah satu rutinitasnya di dunia yang sudah tak berpenghuni ini. Dikarenakan hari akan poek, Pak Robert harus segera berlindung. Dia kembali ke rumah yang sudah disetting memiliki keamanan tingkat tinggi karena Darkseeker adalah makhluk yang sejatinya sangat brutal. Jadi Pak Robert bisa beristirahat di sana dengan tenang. Saking tenangnya dia sampai bermimpi pada saat detik-detik semua warga akan dievakuasi, tak terkecuali dengan keluarganya. Tapi Pak Robert tidak akan ikut, melainkan minta izin pada sang istri. Katanya masih ada waktu sekitar 1-2 mingguan untuk menghentikan wabah ini. Jadi dia akan tetap menetap di sini karena dari sinilah semua berawal, alias sarangnya para virus. Ya, gak tahu apakah keluarganya berhasil dievakuasi atau tidak. Yang jelas faktanya dia sudah 3 tahun berada di kota ini, tapi belum juga menemukan solusinya. Karena ketika para tikus yang terinfeksi ini diberikan vaksin hasil eksperimennya, beberapa ada yang malah meninggoy. Dan sisanya tidak ngefek, alias si tikus masih tetap agresif. Tapi ternyata ada satu tikus yang tidak mati dan agresivitasnya juga menurun. Hal itu menjadikannya sebagai kandidat vaksin berikutnya untuk diuji pada manusia. Supaya tidak bete-bete amat, karena amat juga tidak pernah bete, Pak Robert meletakkan beberapa manekin di tempat-tempat yang sering dia kunjungi. Tak jarang juga menyapa dan mengajaknya ngobrol. Hai Nona Manis, maukah menjadi ratu di kerajaanku? Anjay, selek bel. Pak Robert juga selalu menyiarkan siaran radio di seluruh frekuensi AM jikalau ada penyintas yang selamat supaya menemuinya di pelabuhan South Street setiap tengah hari. Tapi sampai detik ini tidak pernah ada seorang pun yang datang ke sana. Tiba-tiba terdeteksi ada si kancil anak nakal, lantas mereka pun mengira itu adalah rezeki anak soleh. Tapi si kancil yang berlari masuk ke dalam sebuah bangunan sempat neriakin si Sam supaya berhenti mengejar karena di dalam tidak ada cahaya matahari yang masuk. Takutnya ada koruptor yang sewaktu-waktu mendiskon umur. Nah kan, gua bilang juga apa, budeg. Tapi berkat si Sam, Pak Robert jadi punya ide supaya bisa mendapatkan Darkseekers, membuat sebuah jebakan di jembatan dengan media pancingan darah.
Wah, bebeknya ngamuk, gengs. Tapi kita singkat waktu saja. Si Darkseeker dibawa ke lab. Dia berjenis kelamin perempuan, berusia sekitar 20 tahunan, bisa dibius menggunakan dosis kali 6 dari dosis manusia normal, dan napasnya seperti orang bengek tapi berangsur-angsur menurun. Lalu dah lah, mending langsung uji coba saja serumnya. Tapi hasilnya sangat buruk karena serum belum juga berhasil pada manusia. Parobet pun membuat laporan berkata uji vaksinnya akan tetap dilanjutkan meski sampai detik ini masih belum ditemukan cara untuk mentransfer sistem kekebalan tubuh miliknya pada inang manusia yang terinfeksi, dan mengakui kalau virus Kripin ini sangat rumit. Tapi tiba-tiba proses evakuasi yang tadi dilanjutkan kembali, di mana seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali harus melakukan tes terlebih dahulu untuk memisahkan mana yang terinfeksi mana yang tidak, dan itu terjadi pada istri Parobet. Dia dinyatakan terinfeksi, tapi setelah Parobet memperkenalkan diri kalau dirinya seorang letnan kolonel lalu memerintahkan para petugas supaya memindainya lagi, hasilnya pun negatif alias bersih. Mereka pun segera dibawa untuk dievakuasi. Keesokannya, seperti biasa, meskipun tidak pernah ada yang datang, Parobet tetap konsisten datang ke pelabuhan dan hasilnya pun masih sama. Dia pun pergi dari sana, tapi saat di perjalanan melihat manekin tiba-tiba ada di jalan, dan ternyata itu adalah sebuah jebakan. Wah, lantas siapakah yang telah melakukan itu? Karena sadar-sadar hari akan segera poek, untungnya Parobet mesakan peso belati dan bisa memotong talinya, namun naas tanpa sengaja si pisau justru malah tertancap di pahanya. Alhasil, Parobet tidak kuat berjalan, padahal hari semakin nyerelek memoek. Terdengar sayup-sayup suara Darkseeker yang sedang bersiap keluar. Come on. Let's go, Sam! No! No, let's go! We gotta go home, Sam! Wah, tapi si Sam tergigit, gengs. Apakah gigitan bisa menginfeksi? Belum tahu juga sih. Yang jelas mereka kini sudah berada di lab mencoba untuk mengobatinya, tapi sayang tidak berhasil. Si Sam yang mulai melakukan perubahan terpaksa harus dimatiin dengan mencekiknya. Tapi jasa si Sam ini besar sekali, berkorban demi keselamatan Parobet, dan kini dia pun tinggal sebatang kara. Cuma masalahnya, apakah si Robert sudah mulai putus asa karena ketika malam sudah poek, dia masih berkeliaran di luar dan rupanya kembali ke tempat di mana sistem diinfeksi dengan penuh amarah dan dendam. Ajaib sekali, tiba-tiba ada yang nolong, tapi si Sam yang setengah sadar sempat memberitahu si penolong alamat rumahnya dan nyuruh dia supaya tetap merahasiakannya dari Darkseekers. Begitu kesadarannya hilang, proses evakuasi pun ceritanya dilanjutkan, tapi masih belum jelas apakah keluarganya selamat atau tidak.
Yang nolong ternyata janda anak satu, bernama Ana dan anaknya bernama Ethan. Mereka mendengar pesan Parobet di radio dan sempat ke pelabuhan juga. Tapi Parobetnya sendiri kemarin tidak ke pelabuhan. Apesnya itu adalah hari pertama selama 3 tahun tidak ke sana karena sedang berkabung atas kehilangan si Sam. Jadi maksud si Ana sekalian lewat dia mau ngajak Parobet ke suatu tempat bernama Bethel. Katanya itu adalah zona aman, tepatnya di pegunungan es. Ada koloni manusia yang selamat karena virus tidak bisa bertahan di suhu dingin, tapi Parobet tetap konsisten pada misinya dan akan tetap tinggal di sini. Cuma si Ana penasaran juga dengan luka di pahanya si Robert yang ternyata jebakan itu memang dia yang buat, cuma karena sudah sangat lama jadinya lupa dan malah jadi jebakan makan tuan. Tapi Parobet baru ingat kalau dirinya sedang mengerjakan serum baru dan harus segera kembali ke lab. Si Ana yang baru pertama kali melihat Darkseekers dibuat ngahulang, namun faktanya Parobet mah telah menghabiskan banyak Darkseekers dalam eksperimen gagalnya. Jadi setelah menyuntikkan serum baru sementara nunggu hasilnya, si Ana sekali lagi membujuk Parobet supaya ikut. Tapi dia menegaskan kalau koloni yang selamat itu tidak ada karena menurut perhitungannya dari 6 miliar populasi manusia di bumi terhitung saat infeksi ini berjangkit 90% mampu dibunuh Kevi. Sisanya tinggal 600 juta, itu pun 588 jutanya terinfeksi. Hanya 12 juta saja yang sehat seperti kita, dan itu 3 tahun yang lalu. Belum mereka yang kelaparan, belum yang terbunuh Darkseekers. Tapi tiba-tiba Darkseekersnya datang ke sana. Si anak punya firasat kalau mereka bisa melacak menggunakan darahmu. Anna! Ternyata mereka berdua masih selamat, cuma ada satu Darkseekers yang sedang anteng ngerusak atap. Bukannya anteng mah nonton anteng bersama, tapi bisa dibunuh Parobet. Masalahnya para Darkseeker ini kembali datang dengan jumlah yang lebih banyak lagi. To the lab! To the lab! Get behind the plexi. Mereka bersembunyi di lab dan mendapati serum barunya berhasil menyembuhkan Darkseekers. Namun Darkseekers lainnya juga sampai ke sana. Pemimpin mereka begitu sangat bernafsu sempat mencoba berdialog kalau Parobet bisa menyembuhkan dan mengembalikan kalian semua. Tapi itu tidak diinginkan para Darkseekers. Entah bisa membaca pikiran atau memang dia tahu karena si pemimpin ini menggambar seekor kupu-kupu. Hal itu mengingatkan Parobet pada keluarganya dan sempat melihat tato kupu-kupu juga di Darkseekers yang sedang dijadikan eksperimen. Pak Robert pun di sini paham kalau si pemimpin hanya menginginkan dia kembali. Open the door, please.
Pak Robert kembali menginfeksi dia menjadi Darkseeker lagi dan meminta maaf. Rupanya para Darkseekers ini murah hati juga. Mereka semua pergi dengan membiarkan Pak Robert hidup supaya kemungkinan sequel dari film ini ada, dan itu akan segera terrealisasi di tahun 2025 ini setelah 18 tahun silam film ini dirilis. Pak Robert pun kini memutuskan untuk ikut dengan si anak menuju battle. Ternyata si anak ini bukan janda anak satu. Dia bertemu dengan si Ethan saat evakuasi di sebuah kapal di Sao Paulo. Selamat karena mereka berdua memiliki imun yang sama dengan Pak Robert, tidak bisa diinfeksi melalui virus udara. My name is Ana Montes. There are other survivors. I'm traveling with Dr. Robert Neville and a boy named Ethan. We're heading north on Route 17 to Bethel, Vermont. Keep your radio on. Listen for our broadcasts. You are not alone. There is hope. Keep listening. You are not alone.